strategi peningkatan skor Sinta. Tidak perlu berlama-lama, saya izin untuk membacakan pemateri yang akan disampaikan. Saya izin untuk membacakan pemateri yang akan menyampaikan pada materi hari ini, yaitu narasumber kita Bapak Agung Yulianto Nugroho, MKom Espar. Beliau merupakan seorang akademisi dan peneliti aktif dengan rekam jejak keilmuan yang kuat serta produktivitas publikasi yang berkelanjutan. Saat ini beliau berhome base sebagai dosen di Universitas Cendekia Mitra Indonesia. Bapak Agung memiliki skor Sinta tertinggi dengan total penilaian sebesar 3.525 skornya, yang mencerminkan konsistensi beliau dalam menghasilkan publikasi ilmiah dan karya akademik yang berdampak. Beliau mempunyai latar belakang pendidikan yang kokoh dan multidisiplin, diantaranya program Doktor Ilmu Komputer Universitas Amikom, program Doktor Pariwisata di Sekolah Tinggi Pariwisata Ambarukmo Yogyakarta, Magister Pariwisata Sekolah Tinggi Pariwisata Ambarukmo Yogyakarta, kemudian Magister Teknik Informatika di Universitas Amikom Yogyakarta, kemudian Sarjana Informatika Universitas Teknologi Yogyakarta. Tak perlu berlama-lama, mari kita sambut pemateri kita hari ini, yaitu Bapak Agung Yulianto Nugroho, MKom Empar. Waktu dan tempat kami persilahkan. Ya, terima kasih Bu Devi, Bapak Ibu semuanya. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu, Rahayu. Yang saya hormati Bapak Ibu Panitia Penyelenggara webinar pada pagi hari ini. Dalam hal ini PT Innovatek Media Karya dan para akademisi, rekan-rekan dosen maupun mahasiswa yang mungkin nantinya akan gabung, dan pada seluruh peserta yang saya banggakan. Nah, strategi peningkatan skor, baik itu skor kinerja, skor akreditasi maupun skor capaian lembaga, ini merupakan tema yang menarik ya Bapak Ibu semuanya. Jadi kadang-kadang kita mendengar kata skor langsung terpikir, aduh, angka lagi nih Bu Devi, laporan lagi nih. Nah, di kampus maupun organisasi apapun, skor ini memang bukan hanya angka, tapi skor ini adalah simbol kualitas, komitmen, dan reputasi sebuah lembaga. Ketika lembaga kita ini memiliki skor yang bagus, katakanlah kampus mempunyai akreditasi yang tinggi, ketika kinerja dosen meningkat, atau ketika unit kerja mencapai skor evaluasi yang terbaik, itu berarti adanya proses panjang di baliknya. Prosesnya itu entah perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan inovasi yang berlanjut. Sebentar saya screen. Sudah terlihat Bu Devi? Sudah Pak Agung. Sudah Pak. Belum kita lebih jauh nanti bagaimana sih cara menaikkan skor dengan apa? Dengan trik-trik khusus. Nah, belum saya ke situ. Kita harus sadari dulu bahwa meningkatkan skor ini bukan hanya sekedar memenuhi indikator. Esensinya adalah bagaimana kita meningkatkan kualitas dalam setiap pekerjaan kita. Kita sebagai dosen atau sebagai praktisi atau akademisi ataupun Bapak Ibu yang bekerja di PT ataupun lembaga yang lain, mari kita
ubah cara pandang kita. Jadi meningkatkan skor ini bukan hanya sekedar diminta pimpinan kita, bukan hanya supaya lolos untuk kalau dalam hal perguruan tinggi lolos akreditasi dan sebagainya. Tapi kita harus sadar dulu bahwa peningkatan skor ini adalah bukti komitmen kita bahwa kualitas kerja kita ini semakin hari semakin baik dan dinilai. Nah, kalau dosen, ya, misalnya setiap publikasi atau penelitian dan pengabdian itu bukan hanya sekedar angka yang ada tercantum di Sinta, tapi kontribusi nyata untuk tentunya ilmu pengetahuan dan masyarakat itu sendiri. Kalau dalam lembaga mungkin ya KPI-nya ini bukan hanya sekedar data, tapi gambaran komitmen PT ini terus berkembang dan terus tumbuh. Nah, Bapak dan Ibu yang saya hormati, hari ini kita hidup ya di era di mana reputasi akademik dan kualitas riset ini sangat tergantung pada data yang terukur dan terverifikasi. Dosen dan peneliti tidak hanya cukup berkarya, tetapi juga perlu memastikan bahwa kinerja karya ilmiahnya ini tercatat. Ini yang terpenting tercatat dan terdokumentasi. Nah, selain terdokumentasi ya tentunya harus terbaca dan diakui. Nah, sebelum adanya Sinta ini, Indonesia ini belum mengenal Sinta. Akan tetapi publikasi ilmiah di Indonesia ini tersebar di berbagai jurnal. Tetapi tidak terdata secara sistematis. Sulit pada saat itu bagi pemerintah atau dalam hal ini Kemendikbud pada saat itu dan perguruan tinggi untuk mengetahui siapa yang produktif, siapa yang berkontribusi dan bagaimana kinerja riset yang kita ini di tingkat nasional ini mana. Nah, dari situ muncullah gagasan besar bahwa membangun suatu sistem nasional yang bisa memetakan dan menilai kinerja penelitian dan publikasi ilmiah di Indonesia. Nah, sistem itu yang kita kenal pada saat hari ini dengan nama SINTA atau Science and Technology Index. Nah, ini sejarah SINTA. SINTA ini resmi diluncurkan tanggal 17 November 2016 oleh Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi, Kemendikbud. Saat itu kalau tidak salah Profesor Muhammad Nasir yang memperkenalkan SINTA ini sebagai sistem yang akan menjadi etalase karya ilmiah yang ada di Indonesia itu pada tahun 2016. Nah, sebenarnya fungsinya SINTA awal ini sederhana, jadi menyediakan basis data yang terintegrasi yang menghimpun publikasi dosen dan peneliti dari berbagai sumber. Nah, sebelum adanya SINTA ini sebenarnya sudah ada Google Scholar, kemudian Garuda, kemudian Scopus dan lain sebagainya. Tetapi dengan sistem ini harapannya setiap dosen dan peneliti ini memiliki profil sendiri secara resmi dengan publikasi maupun citasi dan hak indeksnya itu dimiliki oleh setiap dosen. Nah, sejak pertama kali diluncurkan, SINTA ini tidak berhenti berkembang, Bapak Ibu semuanya. Jadi kementerian terus melakukan penyempurnaan agar sistem ini semakin akurat, transparan dan permanen. Tahun 2017 ini versi awalnya, jadi fokus pada pengumpulan data publikasi dan ini. Nah, ini masih terbatas integrasinya. Kalau bahasa informatikanya API-nya itu masih integrasinya masih terbatas. Jadi ya, pada saat itu hanya ini Google Scholar dan Scopus saja pada saat.
tahun 2018 kemudian sampai 2020. Jadi ini mulai meningkatkan tampilan baik untuk user maupun untuk verifikator maupun lembaga. Jadi, Sinta ini mulai digunakan dalam penilaian akreditasi jurnal melalui Arjuna pada saat itu ya. Ini awal Sinta menjadi alat evaluasi dan kebijakan riset itu di tahun 2018. Nah, kemudian dikembangkan lagi oleh Kemendikbudristek pada saat itu setelah restrukturisasi dari kementerian versi 3, jadi yang memperkuat verifikasi data integrasi dengan PDDT, Arjuna maupun Garuda pada saat itu. Serta tampilan dashboardnya ini pada lembaga ini untuk memantau kinerja dosen dan publikasi secara internal. Tahun 2022 hingga sekarang, ini versi terbaru yang kita gunakan saat ini, Bapak Ibu, terkhusus Bapak Ibu dosen. Jadi Sinta ini kini jauh lebih modern, mengusung transparansi dan kualitas publikasi. Nah, sistem ini terhubung dengan Scopus, WOS, Garuda, ORCID, dan berbagai sumber data internasional. Setiap dosen ini tentunya nanti akan memiliki ID Sinta yang unik ya, dan skor Sinta ini kini bisa dihitung dengan lebih adil dan lebih terukur. Nah, tadi apa itu ORCID? ORCID ini singkatannya Open Research and Contribution ID, yaitu nomor identitas unik bagi setiap peneliti di dunia. Jadi Bapak Ibu yang belum punya akun ORCID harus buat ini, karena penting. Nomor ID ORCID ini biasanya di deretan angka ya, seperti angka virtual account kalau mau payment apa itu. Jadi ada 5 huruf di depan, kemudian ada strip, kemudian angka lagi dan sebagainya. Fungsinya untuk apa? Jadi untuk membedakan satu peneliti dengan peneliti lainnya, meskipun namanya sama. Contoh, nama saya Agung Nugroho, ternyata Agung Nugroho ini banyak sekali Bapak Ibu. Jadi ada Agung Nugroho yang ada di Amikom, Agung Nugroho yang ada di UNES dan lain sebagainya. Tapi dengan ORCID ini, sistem internasional ini, kita tahu mana karya Agung Nugroho yang di Amikom maupun yang di UNES ataupun di kampus mana. ORCID itu penting karena sebagai identitas resmi secara global. Nah, kemudian terintegrasi dengan Sinta Science and Technology Index ini yang dimiliki Kemendikbudristek ini terhubung langsung dengan akun kita, akun ORCID. Nah, artinya apa Bapak Ibu? Jadi jika Bapak Ibu mensinkronkan akun Sinta dengan akun ORCID, maka data publikasi yang Bapak Ibu publis, mau entah itu di Coursera atau Google Scholar, ini bisa langsung tersinkron dengan Sinta. Tidak perlu mengunggah satu persatu artikelnya. Nah, ini Sinta ini akan lebih cepat memvalidasi data ilmiah ketika akun ORCID Bapak Ibu disinkronkan dengan Sinta. Nah, gimana caranya? Nanti kita akan bagaimana praktek ya, bagaimana cara mensinkronkan akun ORCID dengan akun Sintanya Bapak Ibu. Sebenarnya ada di menu profilnya Sintanya masing-masing. Selain ORCID ini penting, ini menunjukkan kredibilitas. Jadi ORCID ini memperlihatkan rekam jejak si peneliti ataupun si dosen tadi, entah itu dalam bentuk kolaborasi, pendanaan, dan lain sebagainya. Dan tentunya untuk menilai KPI-nya dosen, jadi penilaian kinerja dosen, kemudian ketika
si dosen mengajukan hibah riset dan lain sebagainya. Nanti kita akan praktek cara menghubungkan akun ORCID Bapak Ibu semuanya dengan akun Sinta. Jadi langkahnya sebenarnya mudah Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu login nanti ke Sinta, kemudian klik profile, kemudian di menu pojok kanan atas itu biasanya ada update profile. Ketika update profile itu nanti ada pilihan integrasi dengan objek. Nah, tinggal nanti disiapkan saja untuk link objek Bapak itu. Nah, ini adalah peta dunia yang menunjukkan betapa luasnya pengakuan terutama Scopus ya sebagai standar emas gold standarnya dalam dunia publikasi ilmiah di kancah internasional. Di sini kita bisa lihat Bapak Ibu, kursornya gerak ya, Ibu Dewi. Di sini kita bisa melihat bahwa lebih dari 3.500 lembaga dan 150 badan pendanaan di seluruh dunia ini menggunakan Scopus sebagai acuan utama dalam menilai kualitas riset Bapak Ibu sekalian. Nah, coba kita perhatikan di bagian Eropa. Ini kita melihat European Commission NERC. Juga lembaga-lembaga lainnya seperti Italian Four, kemudian Danish BFI. Semuanya ini menggunakan data Scopus untuk mengukur kinerja riset perguruan tinggi dan peneliti. Nah, inilah yang menunjukkan bahwa Scopus ini bukan hanya sekedar database jurnal, akan tetapi sudah menjadi infrastruktur global penelitian. Nah, ini adalah tolak ukur kualitas riset, kolaborasi, dan reputasi dalam perguruan tinggi. Ketika Indonesia melalui dalam hal ini melalui Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi ini membangun Science and Technology Index atau SINTA, sebenarnya kita ini sedang menyelaraskan diri dengan dunia saat ini. Mengapa demikian? Karena SINTA ini menggunakan data yang bersumber dari Scopus, WOS, maupun database nasional untuk mengukur kinerja masing-masing dosen dan institusi. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, jika kita ingin meningkatkan skor SINTA, pada dasarnya kita sedang menapaki jalur ini, jalur yang ada di slide ini, jalur internasional, yaitu memperkuat jejak kita di panggung internasional, ya. Tentunya berbasis pada standar yang diakui dunia, yaitu Scopus. Nah, ini Bapak Ibu yang saya hormati, coba kita tengok grafik di layar ini, di slide ini. Jadi slide ini, grafik ini menunjukkan perkembangan publikasi ilmiah di kawasan ASEAN. Nah, salah satu platform analisis riset berbasis data dan Scopus ini ada tren menggambarkan pertumbuhan publikasi dari 6 negara. Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, Thailand, dan Vietnam. Sejak tahun 2000 hingga tahun 2021. Kita bisa lihat di posisi awal tahun 2002 ini, di posisi ini masih sangat rendah, bahkan berada di bawah Singapura dan Malaysia maupun Thailand. Publikasi kita masih pada saat itu saran ribuan, jauh tertinggal dari negara-negara tetangga. Namun kita naik ke atas Bapak Ibu di tahun 2016 hingga 2019 itu kita
yang mewakili Indonesia ini melonjak tajam ke atas ya, bahkan menyalip Singapura dan Malaysia pada tahun 2019 hingga tahun 2024 dengan publikasi ilmiah terbanyak di kawasan Asia. Nah, ini lompatan sejarah dalam dunia akademik di Indonesia ya. Jadi ini bukan hanya kebetulan, melainkan hasil dari kebijakan strategis pemerintah melalui Kementerian Kebudayaan, Ristek dan Teknologi yang membangun ini tadi, Sinta. Melalui Sinta, jadi pemerintah mulai bisa mengukur kinerja dosen secara objektif. Kemudian melalui Sinta ini mendorong publikasi di jurnal bereputasi, serta bisa mengintegrasikan data-data dari sumber, entah itu Garuda, Arjuna, Tugas Guler dan lain sebagainya. Namun Bapak dan Ibu sekalian, perjalanan kita ini sebenarnya belum selesai. Kalau kita masih lihat grafiknya ya, jadi izin minum dulu. Namun di grafik ini Malaysia dan Singapura ini masih menunjukkan kestabilannya dan komitmennya. Jadi masih berkelanjutan terus. Jadi kalaupun landai ya landainya sedikit, tapi kalaupun naik ya naiknya juga tidak terlalu naik gitu. Jadi artinya apa, ini tantangan bagi kita saat ini bukan hanya sekedar banyaknya publikasi, tetapi meningkatkan kualitas dan dampak ilmiahnya. Dampak ilmiahnya apa? Yaitu sitasinya atau kolaborasi internasional tempat kita menulis. Itulah sebabnya Bapak Ibu semuanya, peningkatan skor Sinta ini bukan hanya soal kuantitas publikasi, tapi bagaimana kita bisa berkontribusi pada rumpun ilmu kita masing-masing. Nah, di layar ada beberapa sistem informasi riset. Sistem ini merupakan ekosistem digital yang dibangun oleh Kemendikbudristek Dikti untuk mendukung seluruh proses penelitian, mulai dari awal hingga akhir. Nah, yang merah ini ada Garuda. Garuda ini sebagai grade rujukan digital. Garuda ini berfungsi sebagai gerbang informasi dan database referensi ilmiah secara nasional. Jadi semua karya Bapak Ibu ini terbaca, menjadi bahan bacaan dan rujukan untuk riset berikutnya yang ada di Garuda. Kemudian dalam pelaksanaan risetnya, kita bertemu dengan sistem informasi yang namanya BIMA atau basis informasi penelitian dan pengabdian masyarakat. Melalui BIMA ini, setiap dosen ini atau peneliti ini bisa mengajukan proposal penelitian dan pengabdian, entah itu melaporkan kemajuan risetnya hingga menerima pendanaan. Jadi semua kegiatan riset ini terekam secara digital di aplikasi yang namanya Magma. Dan ada pelaporan atau report. Ya, di sini juga di sistem informasinya di BIMA juga, kemudian ada nanti Rama repository. Jadi di tahap ini biasanya hasil penelitian ini dikumpulkan Bapak Ibu semuanya, kemudian diarsipkan dan didistribusikan sebagai bentuk laporan penelitian atau artikel yang Bapak Ibu ini menjadi dasar
transparansi dan akuntabilitas di Rama Register. Di tahap keempat ada sistem informasi yang namanya publikasi dan kekayaan intelektual, DJKI. DJKI ini untuk kekayaan intelektual. Kemudian ada nanti ada ID menulis dan Arjuna untuk pengelolaan jurnal akreditasi. Kemudian ada Anjani. Nah, ini Bapak Ibu semuanya, Anjani ini adalah analisis jurnal Indonesia. Jadi kalau ini bukan SPA ya. Jadi ada kalau di Jogja itu Anjani SPA, itu bukan SPA-nya, tapi Anjani ini adalah analisis jurnal Indonesia. Nah, Anjani ini berperan sebagai apa Bapak Ibu semuanya? Ini memastikan bahwa publikasi kita ini terbebas dari plagiarisme atau duplikat. Ya, jadi agar hasil riset kita ini tetap terjaga kredibilitasnya, itu nanti sistem yang mengaturnya adalah Anjani. Dan yang terakhir adalah yang sering kita buka ini adalah Science and Technology Index atau cintanya. Ini berperan bukan hanya sekedar database Bapak Ibu, tapi juga sebagai tolak ukur nasional untuk menilai GPA-nya perguruan tinggi ataupun dosen ini secara objektif. Semua data mulai itu Garuda, Bima, DJKI, ada Rama, ada Arjuna, tadi masuk ke sistem informasi Sinta lagi. Kemudian dianalisis menjadi skor atau indeks riset nasional. Nah, kita ketahui skor Sinta seperti itu. Jadi Bapak Ibu semuanya, kalau kita ingin meningkatkan skor Sinta, sebenarnya kita harus memperkuat ini apa ya saya menyebutnya rantai ya, rantai-rantai ini. Mulai dari Garuda, Bima, dan lain sebagainya. Nah, puncaknya itu skornya itu ada gunung es lah, puncak gunung esnya itu ada di Sinta. Nah, Sinta ini yang mengintegrasikan semua sistem informasi. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, kita lanjut. Nah, Sinta ini dibangun dengan dua sisi, ada front end dan back end. Front end ini ada nanti autor, dosen, dan peneliti. Ini ada yang baru bergabung juga nih, sudah live lagi. Ada teman saya juga baru gabung, calon dosen. Ya. Jadi ada di front end-nya ini ada autor, ini adalah aktor utama di Sinta. Nah, seorang dosen dan peneliti ini harus memiliki akun Sinta yang bisa diakses secara penuh. Artinya apa Bapak Ibu dan semuanya? Ini bisa menautkan data publikasi dari Scopus, Garuda, maupun HKI, ataupun entah itu bentuk laporan penelitian dan lain-lain sebagainya. Nah, jadi semakin lengkap data yang dimasukkan ini, semakin akurat pula skor Sinta yang nantinya akan tercatat. Kemudian ada user publik. Nah, user publik ini yaitu masyarakat umum yang hanya nantinya bisa mengakses informasi terbuka seperti profil peneliti, daftar publikasi, sitasinya berapa, dan peringkat institusinya ada nomor berapa. Jadi transparansi ini penting untuk membangun kepercayaan publik terhadap kinerja akademik yang ada di Indonesia. Selanjutnya ada back end. Nah, ini bagian yang tidak semua orang bisa mengakses, tapi
ini penting karena fungsinya ini memastikan validasi dari si autor atau dosen atau peneliti. Dalam fitur backend ini ada peran-peran penting. Nah, tentunya ada verifikator pusat dari tim Kemendikbudristek yang bertugas melakukan validasi akhir dan memutuskan apakah data si dosen ini layak masuk dalam perhitungan skor atau tidak. Kemudian nanti ada verifikasi wilayah, Korwil ya, yang membantu mengkoordinasikan proses verifikasi di tingkat wilayah atau provinsi untuk ke pusat, agar prosesnya ini sebetulnya merata dan objektif. Kemudian yang baru ini ada verifikasi dari LPPM sendiri. Nah, ini perannya ini berfungsi sebagai verifikator awal di kampus. Jadi yang memastikan bahwa data riset, entah itu buku, entah itu haki, laporan yang dimasukkan si dosen ini benar dan dapat dipertanggungjawabkan. Nah, ini adalah dari verifikator perguruan tinggi masing-masing, yaitu yang punya aksesnya. Jadi Bapak Ibu semuanya, alur verifikasi ini bekerja seperti sistem apa ya, kalau saya menyebutnya check and balance. Jadi autor atau dosen ini menginput data, nah, nanti diverifikasi oleh LPPM, kemudian nanti diteruskan ke Korwil, kemudian disahkan oleh verifikasi pusat. Dengan cara ini sistem Sinta ini memastikan apa ya, tidak ada data duplikasi, manipulasi atau klaim-klaim yang tidak sah karena sudah melalui proses yang sedemikian. Jadi peran kita kalau kita sebagai dosen ini sebagai autor Sinta ini bukan hanya mengunggah data, tetapi juga menjaga integritas, karena dari situlah reputasi kita sendiri atau dalam hal ini secara menyeluruh itu kampus. Nah, ini skor nasionalnya itu akan terbentuk, skor Sintanya itu akan terbentuk, overall Sintanya akan terbentuk. Nah, kita akan lanjut Bapak Ibu. Nah, ini di interoperabilitas. Ini merupakan kunci utama mengapa Sinta ini bisa menjadi pusat indeksisasi nasional yang terintegrasi. Ya, indeksisasi, indeksasi. Nah, indeksasi. Jadi Sinta ini tidak berdiri sendiri Bapak Ibu, akan tetapi terhubung dan berkomunikasi dengan berbagai sumber data ilmiah, baik itu nasional maupun internasional. Ada Scopus, Web of Science, Google Scholar, ada Skifal, ada Rama. Nah, Scopus dan Web of Science ini merupakan sebenarnya dua basis data internasional yang menjadi standar reputasi secara global. Nah, ketika Bapak Ibu memiliki artikel Scopus yang terindeks di Scopus, Sinta ini akan secara otomatis menarik data tersebut ke profil Bapak Ibu semuanya. Google Scholar juga berperan dalam menghimpun citasi dan publikasi ilmiah yang bersifat open source. Jadi dari Google Scholar ini nanti akan membantu Sinta menampilkan angka citasi dan H-index setiap dosen. Kemudian Sinta ini terindeks juga terintegrasi dengan Garba rujukan digital atau Garuda dan Rama Repository. Kedua sistem ini di bawah Kemendikbudristek. Di Garuda ini menampung publikasi dari berbagai jurnal Indonesia.
Nah, sedangkan Rama Repository ini menjadi wadah karya ilmiah dari proses repositori institusi. Ya. Seperti apa? Mungkin skripsinya, mungkin tesisnya, mungkin uh, artikel yang tersimpan di webnya kampus dan itu. Nah, Cinta juga ini terhubung dengan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual atau DJKI. Artinya ketika Bapak Ibu punya paten, entah itu hak cipta atau desain industri yang dimiliki oleh Bapak Ibu semuanya, ini dapat langsung terverifikasi tanpa melalui sinkron, jadi melalui integrasi langsung dengan sistem DJKI. Lalu di bawah DJKI ini ada PDDT atau Pangkalan Data Pendidikan Tinggi. Dari sini Sinta ini menarik data identitas dosen, mulai dari nomor induk dosen nasionalnya, NIDN-nya, afiliasinya, jabatan fungsionalnya. Ini nanti diselaraskan dengan data dikti. Kemudian Sinta juga berintegrasi terhubung dengan sistem Simlim-Tapnas dan BIMA. Ini keduanya ini merupakan basis data penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Melalui Simlim-Tapnas, BIMA ini proposal maupun laporan penelitian dan output riset yang dihasilkan dosen ini secara otomatis akan terhubung dengan akun Sinta Bapak Ibu semuanya tanpa Bapak Ibu menginput manual atau menginput berulang. Nah, yang terakhir ada Sinta ini berkomunikasi juga dengan sister, sehingga data aktivitas penelitian dan publikasi dosen ini tetap sinkron. Jadi Bapak Ibu tidak perlu lagi ketika Bapak Ibu laporan BKD ya, mengupload artikelnya, mengupload LOA-nya mungkin, atau mengupload turnitinnya, tidak perlu. Tinggal nanti ditarik aja di sister, kemudian nanti tarik data dari Sinta. Nah, itu nanti secara otomatis Bapak Ibu tidak perlu menginputkan secara grup. Nah, jadi Bapak Ibu semuanya melalui sistem ini Sinta ini apa ya, kalau ini dari kumpulan ada Scopus, Rama, Sister, ini merupakan apa ya, jantung ekosistemnya itu akademik ya. Ya, karena apa? Semua data mulai dari publikasi, penelitian, HKAI sampai ke pengabdian masyarakat ini berkumpul di jantungnya ini apa tadi, Sinta, yang terverifikasi dan juga bisa diakses oleh banyak orang. Transparan. Oke, Bapak Ibu kita lanjut. Nah, ini ada koleksi Sinta. Sinta ini sudah versi 3 Bapak Ibu, jadi generasi terbaru dari Science and Technology Index-nya sudah versi 3. Nah, ada kurang lebih 241.000 lebih autor atau penulis ini yang sudah terdaftar di dalam Sinta. Ini menunjukkan apa Bapak Ibu semuanya? Jadi Indonesia ini juga aktif dalam hal publikasi ilmiah. Jadi hampir seluruh dosen dan peneliti di perguruan tinggi ini memiliki akun Sinta. Mungkin Bapak Ibu di forum ini ada yang belum punya akun, bisa open mic atau apa gitu ya, biar bisa carikan solusi. Kemudian ada 5.000 afiliasi, yaitu institut pendidikan tinggi, lembaga penelitian dan lembaga non perguruan tinggi yang
sudah terhubung ke dalam Sinta. Artinya apa? Sinta ini bukan hanya sekedar milik kampus negeri, tetapi juga mencakup swasta, sekolah tinggi, politeknik, kemudian milik LDT juga melibatkan perusahaan-perusahaan yang ada di Indonesia. Tentunya di bidang penerbitan buku maupun jurnal. Kemudian yang warna biru ini Bapak Ibu semuanya, ini ada kurang lebih 7.000 jurnal terakreditasi nasional yang masuk ke dalam database di Sinta ini. Nah, ini mencerminkan apa? Jadi mencerminkan hasil kerja keras para pengelola jurnal ini menjaga kualitas dan memenuhi standar akreditasi Arjuna. Jadi sekali lagi, jadi Sinta ini bukan hanya alat pengukur skor semata, tetapi sebuah peta yang nantinya peta besar, jadi yang memetakan produktivitas riset setiap perguruan tinggi itu nanti seperti apa. Nanti ada di slide berikutnya petanya nanti seperti apa. Nah, ini merupakan homepage Sinta. Di awal ini berfungsi sebagai menampilkan komposisi nilai atau skor kinerja KPI-nya setiap publikasi dan aktivitas-aktivitas riset di bawah ini Bapak Ibu kita bisa melihat ya, ada artikel Scopus yang ini ya, artikel Q1, Q2, Q3, dan ada WOS dokumen, Garuda dokumen, dan seterusnya. Nah, setiap kategori ini diberikan weight atau bobot yang menunjukkan nilai kontribusi terhadap skor itu sendiri. Nah, semakin tinggi kualitas sumber publikasinya, contoh ini di Q1 ini makin besar bobotnya. Dengan adanya fitur ini untuk tabel ini, perguruan tinggi dan lembaga penelitian ini bisa melakukan analisis performa berbasis data. Nah, ini kita bisa melihat bidang mana yang kuat, jurnal mana yang paling produktif, sejauh mana dosen berkontribusi pada publikasi internasional. Fitur ini nanti akan berguna bagi Bapak Ibu pengelola LPPM dalam hal ini untuk menyusun strategi nanti cara meningkatkan skor Sintanya bagaimana. Karena metrik ini akan menampilkan hasil yang detail, kemudian ketika kita cek publikasinya apa yang menarik dan lain sebagainya, nanti akan terlihat di dalam metrik. Jadi Sinta metrik ini, metrik skor ya, metrik skor ini bukan hanya angka-angka yang ada di situ, tapi sebenarnya cerminan kualitas riset ya. Saya ambil contoh di Universitas Indonesia. Nah, ini perguruan tinggi dapat mulai menyusun itu yang namanya peningkatan publikasi ilmiah secara lebih cepat itu bagaimana, seperti itu. Nah, kalau tadi kita membahas metrik skor untuk afiliasi atau kampus, kita bahas fitur terbaru dari Sinta versi 3 ini, metrik skor author. Nah, fitur ini menjadi KPI-nya si dosen dalam sistem Sinta. Jadi melalui metrik skor author ini, si dosen ini bisa melihat, saya ambil contoh akun Sintanya Muhammad Maki dari Universitas Andalas. Berapa besar kontribusi terhadap publikasi, sitasi, dan kegiatan ilmiah yang diakui secara
tentunya nasional. Nah, kalau kita lihat matriks skor author ini tersusun dari beberapa komponen Bapak Ibu. Sebenarnya ada yang pertama ini Sinta skor overall. Nah, Sintanya ini 6.400. Nah, ini adalah akumulasi total skor yang dimiliki oleh seseorang dosen. Dalam hal ini Muhammad Makin. Selama karir akademiknya. Kenapa bisa di angka 6.000? Perhitungannya seperti apa? Nah, nilai ini dihitung dari semua publikasi si dosen, baik itu publikasi, citasi, haki juga, buku, dan produk-produk penelitian yang terindeks di Sinta. Nah, semakin produktif, semakin konsisten seseorang menulis serta dipublikasikan di jurnal terakreditasi dan bereputasi, maka nilai Sinta overall-nya ini semakin tinggi. Kemudian ini ada Sinta skor 3 tahun terakhir ya, year all. Jadi berbeda dengan skor keseluruhan. Jadi skor ini menunjukkan tingkat aktivitas riset terkini dalam 3 tahun terakhir. Nah, indikator yang digunakan apa untuk melihat seberapa aktif seseorang atau peneliti pada periode ini menjadi dasar penting dalam evaluasi mungkin jabatan fungsional atau hibah penelitian maupun kinerja daripada pengelola yang ada di LPDN kampus. Nah, kemudian ada lagi di matriks skor itu namanya publikasi nasional dan internasional. Nah, ini skor ini berbasis pada 3 data, Garuda, Scopus, serta Google Scholar. Ini untuk memberikan bobot. Nah, kemudian ada metriknya itu ada citasi. Selain jumlah artikel, jumlah citasi ini juga berperan penting Bapak Ibu semuanya. Sinta ini menghitung berapa kali karya peneliti ini disitasi oleh peneliti yang lainnya. Makin banyak citasi yang diterima, makin tinggi pula nilai kredibilitas dan reputasi. Kemudian ada IPRS. Nah, IPRS ini terkait hak kekayaan intelektual Bapak Ibu. Kemudian ada books, ini buku yang tentunya buku ber-ISBN. Kemudian kita lanjut slide aja. Nah, ini saya ambil contoh di Universitas Indonesia. Nah, ini semacam rekap ya, atau skor kinerja publikasi dari sebuah institusi. Contohnya di UI. Ada beberapa tabel yang penting. Ya sebenarnya penting semua, tapi ada beberapa yang penting. Contohnya di dalam kategori, yaitu jenis publikasi. Misalnya publikasi Scopus I1, 2 jurnal teredasi Sinta 2 dan seterusnya. Kemudian bobot. Nah, ini menunjukkan seberapa besar nilai yang diberikan Sinta untuk setiap kategori publikasi. Contoh, Scopus I1 bobotnya 40. Artinya apa? Nilai paling tinggi. Karena Scopus ini ya untuk kesananya itu sudah susah ya. Jadi ya ini bobot kesatunya paling tinggi. Kemudian ada value atau jumlah publikasi yang dimiliki. Nah, kemudian nanti akan dihasilkan skor. Nah, perhitungannya ini bobot dikali value. Jadi hasil perhitungannya akan secara otomatis berupa total skor Sinta institusi. Seperti itu Bapak Ibu semuanya.
Nah, ini tadi ya sudah saya jelaskan juga sih sebetulnya. Ini ada usernya Sinta itu siapa aja, ada autor, verifikator, core wheel, dan verifikasi. Nah, ini ada di Sinta versi 3 ini ada update profile. Nah, nanti update profile ini kita masing-masing autor dosen ini diberikan tugas dasar. Nah, kita harus memperbarui profil ini sesuai data yang diajukan pada saat itu di PDDT. Yang biasanya ini berdasarkan NDM. Nah, tujuannya apa? Supaya data kita ini tersinkron dengan Sinta dan di PDDT. Nah, mulai dari institusi, kemudian nama, gelar, dan sebagainya. Kemudian di bawahnya ini ada kelola publikasi. Nah, ini penting juga. Di sini kita sebagai autor ini bisa mengelola data publikasi yang kita publikasikan, buku, hak cipta, dan lain sebagainya. Ini intinya semua bentuk karya ilmiah ini bisa kita kelola dari sini supaya profil kita di Sinta ini tampilannya lengkap seperti itu. Kemudian ada proses sinkronisasi. Nah, fitur ini digunakan untuk mensinkronkan data dari database lain yang tadi, Arjuna dan sebagainya. Ini prosesnya ini maksimal 1 kali dalam 1 minggu. Jadi Bapak Ibu semuanya tidak perlu setiap hari mensinkronkan karena sudah ada batasnya. Cukup rutin saja setiap seminggu sekali biar datanya ini selalu update. Dan yang terakhir ada pengaturan akun. Nah, ini hal-hal teknis ya, seperti mengubah password, memperbarui akun, dan sebagainya. Kita lanjut. Nah, ini ada dashboard Sinta saya. Nah, ini tidak bermaksud apa-apa Bapak Ibu. Jadi saya itu diangkat menjadi dosen kurang lebih belum ada 2 tahun, tapi skor ini sudah melampaui 3. Nah, nanti kita akan bahas trik-triknya nanti seperti apa. Ini juga ada yang namanya H-index. Nah, H-index ini sebenarnya ukuran untuk melihat seberapa produktif dan berpengaruh seseorang peneliti. Contoh Pak, membacanya ya gampang. Kalau H-index kita 10, kalau saya kan 4 nih, berarti publikasi yang masing-masing ini sudah disitasi minimal 4 kali oleh peneliti lain. Nah, jadi bukan cuma apa ya, angka H-index itu apa ya? Jadi bacanya gini, kalau H-indexnya 10 berarti sudah ada 10 publikasi yang sudah disitasi oleh 10 orang gitu. Nah, semakin biasanya ya, semakin tinggi H-index seseorang juga akan berdampak pada riset di dunia kampusnya. Nah, H-index ini ya diambil dari berbagai sumber. Nah, di antaranya adalah Google Scholar. Nah, kemudian ini ada menu di Sinta. Jadi ada menu mulai dari Scopus, WOS, Google Scholar. Nah, ketika Bapak Ibu ngeklik itu nanti ada tombol home bottom untuk sinkron. Klik sinkron ya, seperti itu. Nah, ini adalah National Insight atau mappingnya. Jadi di Sinta itu ketika kita mengakses Sinta ini ada bisa menampilkan peta sebaran publikasi ilmiah di Indonesia. Nah, kalau kita lihat sekarang ini, jadi peta ini kita menunjukkan jumlah dokumen atau publikasi yang terindeks. Ini berdasarkan provinsi. Ada DKI Jakarta, Jawa Barat. Ini DKI Jakarta ini yang paling banyak.
kemudian susu Jawa Barat, Jawa Timur, dan nah, kemudian ini ada quartile publication. Nah, ini tahun 2020 yang banyak diminati untuk menulis itu natural science atau ilmu alam ya, mulai dari geologi dan ya yang multidisiplin ilmu ya. Jadi semua ilmu pengetahuan yang sifatnya berbasis bukti. Jadi Bapak Ibu, tahun 2020 ini banyak riset yang terkait hal itu. Kemudian ada natural science, ada engineering, dan lain sebagainya. Nah, agar kita skor banyak dan berkualitas itu seperti apa? Nah, tentunya membangun insight publikasinya sebagai gaya hidup kita. Jadi ada 6, fokus pada jurnal terakreditasi dan berregulasi. Tinggalkan jurnal-jurnal yang kurang bereputasi. Kemudian yang kedua, konsisten menulis paling tidak setiap tahun itu harus ada satu tulisan per semester, tentunya yang terakreditasi maupun bereputasi. Kemudian bangun kolaborasi, jadi menulis itu tidak harus sendiri, kita gandeng teman-teman dosen kita, entah itu yang satu kampus ataupun beda kampus. Jadi kemudian yang terakhir, yang keempat, optimalkan citasi. Nah, kita punya mahasiswa ya, terus citasi aja. Kemudian yang kelima, perbanyak luaran. Luaran ini bukan hanya jurnal, ada haki, produk, dan sebagainya. Nah, yang terakhir ini adalah sinkron. Ketika Bapak Ibu sudah nulis tapi tidak sinkron, ya tidak diupload. Bapak Ibu. Oke, ternyata slide-nya sudah habis. Waktunya juga 1,5 jam. Bapak Ibu, kita telah sampai di penghujung sesi materi pada hari ini. Saya mengucapkan pada Bapak Ibu atas perhatian, antusiasme dari ketujuh peserta. Semoga paparan yang telah saya sampaikan ini dapat memberikan manfaat dan membuka wawasan baru dan menjadi bahan optimis ya untuk mengembangkan kualitas penelitian kita di masa yang akan datang. Saya juga menyampaikan apresiasi kepada panitia, dalam hal ini PT Innovatek, yang telah memberikan kesempatan bagi saya untuk mengabdikan ilmu saya di platform ini dan di forum ini, forum yang sangat berharga. Apabila terdapat hal-hal yang belum sempat kita bahas secara detail, saya welcome. Nanti kalau ada tanya jawab, ya mungkin kalau bisa saya jawab, kalau tidak bisa saya jawab, nanti saya akan tanyakan kepada yang lebih senior atau ahli. Sekali lagi saya terima kasih atas kesempatannya. Saya cukupkan sampai di sini. Saya kembalikan ke pembawa acara. Terima kasih. Salam swastiastu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak Agung. Pada Bapak Ibu, apakah ada yang mau ditanyakan kepada Bapak Agung? Ya ada. Oke, apabila tidak ada, saya tutup. Bapak, Ibu, serta rekan-rekan akademisi sekalian, kita sudah sampai pada penghujung kegiatan webinar pada pagi hari ini. Terima kasih yang sebesar-besarnya kami sampaikan kepada Bapak Agung Yulianto Nugroho, MKom Unpar, atas ilmu, pengalaman, serta strategi praktis yang telah dibagikan kepada kita semua. Semoga materi mengenai peningkatan skor Sinta yang telah kita pelajari hari ini tidak hanya berhenti sebagai
wawasan, tetapi juga dapat kita terapkan dalam aktivitas akademik sehari-hari, terutama dalam hal penulisan karya ilmiah, publikasi jurnal, penyusunan buku, dan pengembangan rekam jejak riset yang berkelanjutan. Terima kasih juga kami sampaikan kepada Bapak Ibu yang telah hadir dari berbagai perguruan tinggi. Semoga silaturahmi dan kolaborasi ini terus terjalin ke depannya. Jika Bapak Ibu ingin mendapatkan informasi lebih lanjut terkait pendampingan penulisan, penerbitan buku ber-ISBN, atau kolaborasi riset, dapat langsung menghubungi tim penyelenggara atau admin yang sudah tersedia. Terakhir, mari kita terus semangat berkarya, sebab ilmu tidak berhenti pada ruang kelas, tetapi berkembang melalui penelitian dan kontribusi nyata. Saya Devi, selaku pembawa acara pada pagi hari ini, mohon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dan sampai jumpa pada acara berikutnya.